Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari seiman kita yang memberikan bantuan kepada banyak orang. Tertulis di dalam kitab Roma 16 ayat 1 dan ayat 2. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Sainhis, yang kukasihi. Salam kepada Apeles, yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka, yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus, yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis, yang kukasihi.
yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus, dan Yulia, Neres dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Antaran Istimewa. Kata bijak Alkitab hari ini adalah kita melayani Allah dengan membagikan firman-Nya kepada orang lain. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pada saat sebuah surat istimewa diantarkan kepada kita. Biasanya hal itu berarti bahwa kita menerima sesuatu yang sangat penting. Menurut para ahli Alkitab, Febe adalah salah satu petugas pengantar surat yang isinya tak terhingga nilainya untuk gereja di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma itu merupakan karya agung doktrinal Paulus yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Surat tersebut memaparkan bagaimana orang-orang yang terhilang serta berdosa dapat menemukan kembali penebusan melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nama Febe memiliki arti terang dan bersinar. Ia bertempat tinggal di Kenkrea, yaitu sebuah desa pelabuhan di sebelah timur Korintus, tempat Paulus mengadakan perhentian pada saat ia melakukan perjalanan misinya yang ketiga. Karena kebaikan Febe kepadanya itulah, Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Roma demikian. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari seiman kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Febe telah membantu orang lain untuk bisa mendapatkan firman Allah. Kita semua adalah pembawa surat rohani. Kita memiliki kabar baik yang telah ditulis oleh Paulus beberapa abad yang telah lalu. Dan, seperti yang telah dilakukan Febe, kita juga harus membantu menyebarkan surat itu melalui kata-kata serta perbuatan kita kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pesan yang menghidupkan itu. Siapakah Pobi dalam Alkitab? Pobi disebutkan hanya sekali dalam Alkitab, dalam Roma 16 ayat 1-2, di mana Paulus menulis, Aku mempercayakan kepadamu saudari kita Pobi, seorang diaken gereja di Kenkrea. Saya meminta Anda untuk menerimanya di dalam Tuhan dengan cara yang layak bagi umatnya dan memberikan bantuan apapun yang mungkin dia butuhkan dari Anda. Karena dia telah menjadi dermawan bagi banyak orang, termasuk saya. Surat pengantar untuk orang asing merupakan hal yang umum pada zaman Alkitab. Penyebutan Pobi dengan cara ini berarti bahwa dia mungkin adalah pembawa surat itu atau menemani mereka yang membawanya ke Roma. Nama Pobi berarti cerah dan bersinar, dan dari komentar Paulus tentang dia, tampaknya kata-kata itu mencirikan kepribadian dan kehidupan Kristennya. Referensi Paulus untuk Pobi sebagai saudari kita menunjukkan bahwa dia adalah anggota gereja Kristen dan saudara perempuannya dalam Kristus.
Penunjukannya sebagai diakon dapat berarti bahwa dia memegang posisi resmi di dalam gereja sebagai diaken, atau hanya bahwa dia adalah seseorang yang dikenal melayani gereja dengan setia. Apakah Febe bergelar diakons atau tidak? Jelas bahwa dia adalah anggota kepercayaan dari badan orang percaya di Kenkrea, sebuah pelabuhan sekitar 8 atau 9 mil dari Korintus. Paul memuji Pobi kepada orang percaya Romawi dan meminta agar mereka menerimanya dengan cara yang ramah dan bersahabat ke dalam rumah dan hati mereka dengan cinta dan kasih sayang. Dia harus diterima dalam persekutuan gereja mereka. Memintanya untuk diterima dengan cara yang layak bagi umat Allah berarti bahwa gereja harus memperlakukan Febe dengan rasa hormat khusus dan kasih Kristiani yang harus menjadi ciri interaksi semua orang percaya satu sama lain. Bahkan orang-orang percaya yang belum pernah kita temui sebelumnya harus disambut dengan kasih, karena kita berbagi ikatan di dalam Tuhan. Pobi harus dibantu dalam bisnis apapun yang akan dia lakukan di Roma. Paul menambahkan bahwa Pobi adalah penolong banyak orang. Febe mungkin telah menunjukkan kebaikan yang besar dalam berbagai cara kepada orang Kristen lainnya. Mungkin menerima mereka ke rumahnya seperti Marta dan Maria. Mungkin dia melayani orang sakit, membantu orang miskin, dan membantu para janda dan yatim piatu seperti Tabita. Mungkin dia melayani orang asing dan pengelana seperti wanita pilihan Yohanes. Paul sendiri adalah penerima manfaat dari hati pelayan Pobi yang baik hati. Apapun peran Pobi yang tepat di gereja, pencantuman namanya dalam Roma 16 merupakan kesaksian atas karakternya dan memastikan bahwa dia tidak akan pernah dilupakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Roma 16 ayat 2. Kisah inspiratif berikutnya adalah, James Deitz adalah seorang pelukis. Ia telah membuat berbagai lukisan pesawat terbang dan awaknya. Lukisannya begitu realistis sehingga tampak seperti foto. Banyak karyanya dipajang di berbagai galeri penerbangan di Amerika Serikat, termasuk lembaga Smithsonian. Salah satu lukisan Deitz yang berjudul "Tak Dikenal" menggambarkan 4 awak mekanik yang sedang memperbaiki sebuah pesawat pengebom. Mereka berada jauh di bawah geladak kapal induk pengangkut pesawat terbang, di tengah Samudera Pasifik pada Perang Dunia II. Keempat pria berwajah pucat dan serius yang berlumuran minyak itu sedang bekerja keras memperbaiki pesawat agar dapat kembali ke medan perang. Siapakah keempat pria yang terdapat dalam lukisan tersebut? Tidak diketahui. Namun meski tidak diketahui, keberadaan mereka di balik layar sangatlah penting. Orang yang bekerja di balik layar mungkin tidaklah sepopuler mereka yang bekerja langsung di depan orang. Bahkan bisa jadi tidak mendapat perhatian dan penghargaan dari orang lain. Di Alkitab juga banyak orang-orang yang melayani Tuhan di balik layar. Namun keberadaan mereka sangat penting dan berjasa dalam pekerjaan Tuhan sebagaimana dituliskan Rasul Paulus di akhir suratnya kepada jemaat di Roma. Di pasal 16 ayat 1-16, ia menuliskan beberapa nama yang sudah kita kenal seperti Priscilla dan Aquila, serta nama-nama yang tampak asing bagi kita karena tidak disebutkan di bagian lain Alkitab, seperti Febe, Epenetus, Andronikus, Yunias, Ampliatus, Urbanus, Sainhis,
Apelles, Aristobulus, Herodion, Narkisus, Persis, Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philologus, Yulia, Neres, Olimpas. Meski tidak terkenal, mereka adalah orang-orang yang telah bekerja keras bahkan rela menderita bagi Tuhan. Keberadaan mereka telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan pelayanan gereja mula-mula. Apakah saat ini Anda sedang bekerja melayani Tuhan di balik layar? Ingatlah, pelayanan Anda bagi Kristus sangat penting. Bahkan jika tak seorang pun menunjukkan penghargaan atas kerja keras Anda, yakinlah bahwa suatu hari nanti Tuhan sendiri akan memberikan penghargaan kepada Anda. Percayalah, tidak ada pelayanan bagi Kristus yang tidak terlihat olehnya. Tetap semangat. Yesus Kristus harus makin besar, tetapi kita harus makin kecil. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan.
Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.